wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Salam. Perkenalkan, nama saya Abdul Hamid Warawifubun, pendamping program Keluarga Harapan Desa Tamuhir, Kecamatan Tea Batam, Kota Tual, Provinsi Maluku. Pada kesempatan ini saya mengajak ibu-ibu sekalian untuk kita membahas modul 8 tentang mendukung pemetaan potensi keluarga dan rencana aksi dalam pencegahan dan penanganan stunting. Oke, baik, sebelum kita masuk pada pembahasan tentang sesi 14, saya mengajak ibu-ibu untuk kita membahas tentang apa itu potensi. Potensi adalah kemampuan yang belum terlihat yang dimiliki oleh manusia dan dapat dikembangkan menjadi berguna, baik yang berasal dari dalam diri keluarga maupun lingkungan sekitar. Pada umumnya, manusia kurang mengenal dan menyadari potensi diri, keluarga, dan sumber daya yang dapat dimanfaatkan dan dikembangkan sebagai solusi alternatif bagi hidup kita. Pengembangan potensi diri ini menjadi penting dan perlu dipelajari sehingga KPM dapat mengembangkan dan memanfaatkan, ibu-ibu dapat memanfaatkan dan dapat mengembangkan potensi dan sumber daya di dalam diri dan lingkungan untuk mencegah terjadinya stunting. Jadi begitu ibu-ibu. Sebelum kita membahas tentang modul 8 sesi 14, maka saya mengajak ibu-ibu sekalian untuk kita mereview kembali materi pada pertemuan yang lalu. Modul 7 tentang pencegahan dan penanganan stunting melalui kebersihan diri dan lingkungan. Oke ibu-ibu tahu apa itu jamban? Jamban adalah suatu ruangan yang mempunyai fasilitas pembuangan kotoran manusia yang terdiri atas tempat jongkok atau tempat duduk dengan leher angsa atau cemplung yang dilengkapi dengan unit penampung kotoran dan air untuk membersihkan. Oke ibu-ibu, jadi di lingkungan kita tidak ada banyak yang sering karena kebiasaan sering buang air di pantai dan di sungai, terus di hutan. Nah, pada kesempatan ini saya mengajak ibu-ibu, bapak-bapak sekalian bahwa harus merubah kebiasaan lama dan gunakan jamban sehat. Nah, jamban sehat itu sendiri adalah tempat pembuangan kotoran manusia atau sering dikenal dengan WC. Oke, manfaat jamban atau ibu-ibu sering kenal dengan WC ini adalah buang air besar dan kecil. Jadi ibu-ibu sering kalau di tempat-tempat di wilayah-wilayah tertentu ada kebiasaan masyarakat yang suka buang air di hutan, di sungai, terus di pantai. Ini adalah pola hidup yang kurang sehat karena bagaimana lalat yang ada yang sering singgahi di kotoran bisa membawa kuman
dan penyakit bagi kehidupan kita sendiri. Oke, mungkin itu penjelasan singkat tentang materi yang lalu, modul 7. Selanjutnya saya akan membawakan materi modul 8 sesi 14 tentang mendukung keluarga mengakses layanan untuk penanganan stunting. Bapak Ibu sekalian, mungkin di sekitaran Bapak Ibu bisa melihat atau berjalan melihat ada anak-anak yang stunting. Nah, kondisi ini karena anak itu mengalami kekurangan gizi. Nah, pada kesempatan ini saya mengajak Bapak Ibu sekalian, ini kan rata-rata semuanya adalah penerima program Keluarga Harapan, ada juga yang terima BPNT. Nah, oleh itu saya mengajak Bapak Ibu sekalian untuk mengoptimalkan bantuan sosial untuk pemenuhan gizi anak, karena banyak yang kita dapati penerima manfaat dari bansos tidak begitu mengoptimalkan bantuannya untuk penanganan gizi anak. Yang kedua adalah ibu-ibu, bapak-bapak terus melakukan stimulasi kepada anak dan ajak semua keluarga di rumah untuk terus memberikan stimulasi sehingga anak tumbuh kembang tidak stunting. Oke, baik ibu-ibu, pada dasarnya kenapa stimulasi itu penting bagi anak? Ada kebiasaan terburuk di kita orang timur adalah sering membentak anak, terus sering memukul anak, itu dianggap hal biasa. Nah, pada kesempatan ini saya mengajak Bapak Ibu bahwa rubahlah kondisi itu. Cara mendidik anak dengan cara memukul, membentak, dan lain-lain itu bukanlah hal yang baik bagi anak, karena akan mengganggu pola hidup dan anak akan menjadi tidak optimal pertumbuhannya, bahkan pertumbuhan otak pun agak lamban karena sering dibentak oleh orang tua. Orang tua atau masyarakat dapat mendatangi lembaga-lembaga layanan yang ada di daerah masing-masing atau menghubungi SDM Kesos yang ada di wilayah Bapak Ibu untuk mendapatkan layanan yang dibutuhkan. Nah, Bapak Ibu sekalian, berikut ini ada beberapa layanan penanganan stunting. Nah, di tingkat desa kita kenal ada ketua rukun tetangga atau RT, kepala dusun, ketua rukun warga RW, terus kantor desa atau kelurahan, puskesmas atau puskesdes, karang taruna, pendamping sosial, penyuluh sosial, sekretariat PKH desa, pekerja sosial dan relawan. 2. Kecamatan, kantor kecamatan, puskesmas, puskesdes kecamatan, tenaga kesejahteraan sosial kecamatan atau TKSK, koordinator pendamping sosial tingkat kecamatan, sekretariat PKH kecamatan, pekerja sosial. Di tingkat kabupaten kita kenal ada dinas sosial, puskesos kabupaten, rumah sakit umum daerah atau RSUD, sekretariat PKH kabupaten, pekerja sosial. Mungkin demikian dari saya.
Lebih dan kurang saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.